Hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Total ada 5 gugatan terkait Undang-Undang TNI yang diajukan oleh sejumlah pemohon dan putusannya akan dibacakan hari ini. Hanya saja MK melarang para pemohon untuk hadir secara langsung untuk mendengarkan putusan. Hakim MK, Eni Nurbaningsih bilang, hari ini memang semua sidang digelar secara online, termasuk pembacaan putusan gugatan uji formil Undang-Undang TNI. Kata ini terlalu banyak sidang yang digelar pada hari ini. Total ada 18 sidang yang digelar oleh Hakim MK. Maka dari itu, untuk menghindari penumpukan para pihak, MK memutuskan untuk menggelar sidang secara online, termasuk pembacaan putusan gugatan Undang-Undang TNI ini. Walau tadi diperbolehkan masuk, koalisi masyarakat sipil yang mengajukan gugatan terkait Undang-Undang TNI pada akhirnya menggelar nobar di depan Mahkamah Konstitusi. Mereka membawa sejumlah alat pendukung untuk melakukan nonton bareng terkait pembacaan putusan uji formil Undang-Undang TNI, mulai dari pengeras suara, banner, laptop, dan alat lainnya yang digunakan untuk nonton bareng. Adapun nobar dilakukan di atas trotoar yang berada persis di depan gedung MK. Oke semuanya, baru aja kita mendengar putusan yang berita. Saya rasa pertama, melihat dari komposisi putusan hakim itu ada empat hakim konstitusi yang dissenting opinion terhadap putusan MK terhadap perkara kami nomor 81 hari ini. Itu artinya ada alasan-alasan yang kami kemukakan di dalam persidangan, di dalam permohonan kami itu yang sangat mungkin dipertimbangkan, tetapi itu juga tidak dibacakan tadi dalam putusan secara detail gitu ya. Nah kemudian juga kami sebetulnya agak aneh juga pada hari ini pembacaan putusan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan secara online begitu ya. Padahal kami menilai tidak ada situasi yang memaksa itu sebuah persidangan itu dilakukan secara online hari ini. Mengingat semuanya juga ini dapat dilakukan secara offline, tidak ada ancaman, tidak ada situasi yang buruk begitu ya. Nah kemudian juga terkait dengan substansi ada hal yang menarik tadi, bahwa sesuai dengan pasal 71A Undang-Undang 15 tahun 2019 itu Mahkamah mengakui bahwa sebuah undang-undang kalau itu dilakukan pembahasan secara cover itu harus ada tim yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dan berdasarkan fakta Mahkamah itu disebutkan yang ditemukan oleh Mahkamah itu DIM terhadap Undang-Undang TNI baru ada tanggal 4 Oktober 2024. Itu artinya sudah DPR periode baru. Ya, sudah DPR dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024. DPR periode ini. Itu artinya udah DPR periode yang baru. Nah, sementara kalau undang-undang itu carry over dianggap akan dilakukan secara carry over itu sementara DIM-nya itu baru ada setelah DPR yang baru itu dilantik. Jadi ini alasan ini cukup menggelikan, di mana seharusnya revisi Undang-Undang TNI itu dimulai dari nol semenjak DPR periode 2024-2025 itu kan tidak bisa dilakukan secara carry over gitu ya.